رمضان 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 يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita supaya bisa berpuasa di bulan suci Ramadan ini tahun 2020. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umatnya hingga akhir zaman. Amin. Baiklah, tema saya hari ini adalah tentang ikhlas. Abu Ali Fudail bin Iyad mewasiatkan nasihat berharga pada kita. Amal terbaik adalah yang paling ikhlas dan benar, karena amal tak akan diterima tanpa keikhlasan dan mengikuti sang teladan. Ikhlas ialah menauhidkan Allah, memurnikan keatakan kepadanya, hanya bersandar kepadanya bahwa dialah menjadi muara tujuan kehidupan kita, serta segala amal dan ibadah kita di dunia. Ikhlas adalah ketika kita hanya menunjukkan ketaatan untuk Allah semata, bukan kepada sesama hamba. Ikhlas adalah ketika kita memurnikan ketaatan dari segala macam penyakit hati yang dapat merusaknya, menauhidkannya dengan meniatkan segala amal, kebaikan dan ibadah hanya karenanya. Lawan kata ikhlas adalah syirik. Menyekutukannya termasuk syirik, yakni ibadah yang ditujukan bukan hanya kepadanya, tetapi juga ditunjukkan kepada makhluk sesama makhluknya. Karena itulah ria disebutkan oleh baginda Nabi SAW sebagai syirik kecil, sebab meniatkan ibadah bukan semata untuk memperoleh ridhonya, tetapi agar dilihat dan dipuji manusia. Inilah penyakit yang amat berbahaya yang harus dihapuskan. Kadang hadirnya tanpa terasa. Orang-orang saleh terdahulu amat takut dengan penyakit hati ini, sebab setiap kali berusaha menghilangkan syirik kecil ini, ia muncul dan tumbuh kembali dalam bentuk yang berbeda. Nabi SAW bersabda, akan datang di hari kiamat satu kaum yang membawa kebaikan sebesar gunung Uhud. Lalu Allah jadikan semua itu bagai debu beterbangan. Sahabat bertanya, apakah mereka muslim ya Rasulullah? Beliau menjawab, mereka muslim, yang sholat sebagaimana kamu sholat, yang berpuasa sebagaimana kalian berpuasa, bahkan mereka berdiri di waktu malam menghadap Tuhannya. Mereka adalah orang-orang yang jika bersepi dengan apa yang dilakukan Allah, mereka melanggarnya. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Sesungguhnya manusia pertama yang akan diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Dia akan didatangkan, dihadapkan, dan diperlihatkan nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan Allah padanya di dunia. Lalu dia pun mengenali dan mengakuinya. Manusia berikutnya akan diadili adalah seorang yang membaca Al-Quran, mempelajari ilmu, serta mengajarkannya. Dia akan didatangkan, dihadapkan, dan diperlihatkan nikmat-nikmat Allah padanya di dunia. Manusia berikutnya yang akan diadili adalah orang yang dilimpahkan rezeki dan berbagai macam harta benda. Dia akan didatangkan, dihadapkan, dan diperlihatkan nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan Allah padanya di dunia. Lalu dia pun mengenali dan mengakuinya. Bertanyalah Rabb kita Azza wa Jalla kepadanya, amal apakah yang engkau kerjakan dengan nikmat-nikmatku itu, wahai hambaku? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti akan melakukannya semata-mata karenamu. Allah berfirman, dusta, kamu berbuat yang demikian supaya dikatakan sebagai orang dermawan mulia. Kau telah mendapatkannya, memang begitulah yang dikatakan manusia tentang dirimu. Kemudian diperintahkan agar dia diseret parang mukanya, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Sungguh mengerikan. Maka hal pertama yang kita dahulukan dalam setiap amal adalah meluruskan niat. Niatkan beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tujuan agar kita mendapat ridhonya. Jangan tujuannya kita hanya untuk riya, sombong kepada memamerkan harta kepada orang-orang. Salah satu kunci diterimanya amal
adalah ikhlas. Sebaik-baik amal bukan yang paling besar, tapi yang paling terjaga keikhlasannya hingga tumbuh bertunas serta berbuah di surganya. Amal yang kecil boleh jadi bisa menjadi tiket untuk ke surganya. Ketika dilakukan dengan tulus ikhlas mengharapkan ridhonya, sementara amal yang besar sekalipun bisa jadi malah melemparkan seseorang ke dalam neraka apabila tidak diiringi dengan keikhlasan. Pelajarilah Al-Quran dan mohonlah kepada Allah agar kamu masuk surga karenanya, sebelum datang suatu kaum yang mempelajari Al-Quran hanya untuk memperoleh kenikmatan duniawi saja. Sesungguhnya Al-Quran dipelajari oleh 3 kelompok manusia. 1. Orang yang merasa bangga dengannya. 2. Orang yang mencari penghidupan dengannya. Dan 3. Orang yang mempelajarinya karena Allah semata. Hadis riwayat Hakim. Setiap manusia akan binasa kecuali orang-orang berislam. Setiap orang yang berislam akan binasa kecuali orang-orang yang beriman. Setiap orang yang beriman akan binasa kecuali orang-orang yang berilmu. Setiap orang-orang yang berilmu akan binasa kecuali orang-orang yang beramal. Setiap orang-orang yang beramal akan binasa kecuali orang-orang yang ikhlas. Senantiasa kita meluruskan niat karena hanya orang-orang yang ikhlas sajalah yang akan selamat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.